Dan kita akan membaca ayat yang ke-22 dari Amsal 19 ya. Demikian bunyi firman Tuhan dari Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, kalau kita merenungkan Amsal 19 ayat 22 ini yang berbicara tentang kesetiaan, ternyata maaf Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak setia itu sama dengan pembohong. Dan kita tahu bahwa bapak segala pembohong itu setan, itu iblis ya. Iblis kita tahu dia adalah malaikat Tuhan yang tidak setia. Sehingga Tuhan lemparkan, Tuhan usir dari sorga dan dia menjadi setan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, dengan pertolongan dan kuasa daripada Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, di mana Roh Kudus itu mau menolong kita, mau hidup bersama-sama dengan kita, dan salah satu buah daripada Roh Kudus itu adalah kesetiaan. Kemarin kita sudah belajar tentang penguasaan diri ya. Hari ini kita belajar tentang kesetiaan. Dan hari Jumat kemarin, Jumat Agung, kita memperingati bagaimana Tuhan itu yang mencintai dan mengasihi kita mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menjadi kutuk, menanggung semua kutuk-kutuk yang seharusnya kita tanggung, ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Untuk apa Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib, mati di atas kayu salib? Untuk menanggung semua hukuman atas dosa-dosa yang diperbuat oleh kita. Ya, dia mati di atas kayu salib, kita tahu upah dosa itu adalah maut. Nah, bicara tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ini bicara tentang kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu dinyatakan sampai kepada hari kematiannya, ya. Demikian juga bukan sampai hari kematiannya, Tuhan itu setia sampai selama-lamanya. Nah, kita yang disebut sebagai anak-anak Allah, seperti kata pepatah Indonesia, buah apel jatuh tidak jauh dari pohonnya, like father, like son, demikian pula seharusnya kita-kita ini, orang yang menyebut dirinya orang percaya, kita harus memiliki sifat atau karakter kesetiaan. Bersama saya ucapkan kesetiaan. 2, 3, kesetiaan. Dalam konseling pranikah, mempersiapkan muda-mudi untuk masuk dalam pernikahan, maka salah satu yang saya tekankan yaitu pentingnya kesetiaan. Bahkan di dalam janji nikah, ya, dalam janji nikah dikatakan begini, aku berjanji untuk setia kepadamu, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Ya, kalau setia, ketika everything is going well, ketika semuanya dalam keadaan baik, diberkati, berlimpah-limpah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan terkenal, ternama, itu gampang banget Bapak Ibu sekalian ya. Tapi coba lihat, ketika keadaan tidak baik, apakah kita ini masih menjadi orang yang setia? Bahkan di dalam kitab Amsal yang lain dikatakan begini, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Ternyata orang yang setia itu langka Bapak Ibu sekalian.
ya kan? Kalau orang baik hati, itu gampang sekali kita ketemu di mana-mana. Maaf, ya kan? Ada orang traktir kita makan bakso, ya kan? Atau makan apalah, ya kan? Kita bilang gini, aduh orang itu baik banget, ya kan? Atau kemudian kalau kita sedang kehujanan, ada orang kemudian mayungin kita. Mungkin kita nggak seberapa akrab, nggak seberapa kenal dengan kita. Kita bilang begini, aduh orang itu baik banget, ya kan? Atau ketika kita ada di traffic light, mau menyeberang jalan kaki, dan kayaknya lalu lintasnya begitu ramai, kemudian tiba-tiba ada orang atau bapak polisi atau seseorang yang kemudian mengatur lalu lintas agar kita bisa menyeberang dengan aman dan baik. Kita bilang gini, aduh bapak itu atau orang itu baik sekali. Jadi di mana-mana katanya kita gampang ketemu dengan orang yang baik hati. Tapi dengan orang yang setia itu langka. Maka itu kalau cari orang yang setia itu langka, mengapa kok tidak diri kita saja yang memulai menjadi orang yang setia? Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi orang yang setia itu adalah sebuah tindakan yang disengaja. Harus disengaja. Taruh pada kehendak, pada kemauan, bukan taruh kepada perasaan. Sebab perasaan ini gampang membohongi kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau rasa-rasanya, ya kan, rasa-rasanya kok nggak enak ya. Rasa-rasanya dia kok nggak baik ya. Rasa-rasanya aku nggak tergerak ya. Maka aku nggak mau setia. Nggak boleh, Bapak Ibu sekalian ya. Pasangan suami istri itu juga harus setia. Sampai kapan? Alkitab bilang sampai maut yang memisahkan. Kalau kita pergi ke Jepang, di situ ada stasiun namanya Shibuya. Ada patungnya anjing yang sangat terkenal namanya Hachiko, ya. Bahkan anjing ini juga difilmkan oleh Hollywood di Amerika dan juga menjadi film yang cukup laris. Judulnya juga Hachiko. Bagaimana anjing ini begitu setia kepada tuannya, sehingga setiap pagi dia mengantar tuannya ke stasiun kereta. Dan sore harinya, ya kan, dia juga menunggu tuannya pulang dari stasiun kereta. Dan kemudian sama-sama pulang ke rumahnya. Satu kali, waktu anjing ini udah nganter tuannya ke stasiun kereta, pada sore harinya tuannya tidak turun di stasiun kereta itu yang ditunggu oleh anjing. Karena ternyata tuannya itu sudah meninggal dunia ya di tempat kerjanya, dan anjing ini kan nggak tahu kalau tuannya ini meninggal dunia. Maka anjing ini menunggu tuannya datang ya, dari hari ke hari dia tunggu, dari bulan ke bulan, kemudian dari tahun ke tahun, kalau nggak salah sampai 10 tahun anjing ini terus datang ke stasiun ini untuk menunggu kedatangan Tuhan. Untuk menunggu kedatangan, maaf, untuk menunggu kedatangan tuannya, ya kan? Untuk menunggu kedatangan tuannya, ya. Maka itu kemudian kenapa anjing ini begitu terkenal, karena kesetiaannya. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti menjadi orang-orang yang setia, juga terkenal. Yang pertama, terkenal di hadapan Tuhan. Amin. Maka itu jadilah Bapak Ibu sekalian orang yang setia. Nah, di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 24, saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Matius 6 ayat 24 dikatakan begini. Tidak seorang pun dapat bekerja untuk dua majikan.
sebab ia akan lebih mengasihi yang satu daripada yang lain, atau ia akan lebih setia kepada majikan yang satu daripada kepada yang lain. Begitulah juga dengan kalian. Kalian tidak dapat bekerja untuk Allah dan untuk harta benda juga. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Matius 6 ayat 24 ini kan khotbah daripada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi Tuhan itu harus jadi nomor satu dalam hidup kita. Kita dilarang keras untuk mendua hati. Kalau kita mendua hati, dikatakan di sini kita akan lebih mengasihi yang satu dan kurang mengasihi yang lainnya. Maka itu dalam mencintai Tuhan, cintailah dengan segenap roh, jiwa, tubuh, kekuatan, akal, budi kita. Jangan ada ilah-ilah lain, jangan ada Allah-Allah lain. Kalau kita mencintai Tuhan nomor satu dan juga mencintai hobi kita juga dengan nomor satu, maka pasti salah satunya nanti akan kalah. Mungkin nanti hobi kita yang lebih dinomor satukan daripada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian seperti dikatakan Matius 6 ayat yang ke-33, mari Bapak Ibu sekalian carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu sebelum kita mencari yang lain-lainnya, dan setialah kepada Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, kesetiaan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Maka itu melalui apa yang kita renungkan hari ini dari kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat 22 ini, yang pertama, mari kita memiliki komitmen dan kemudian hidup secara konsisten menjadi orang yang setia. Sebab orang yang tidak setia, maaf, sama dengan pembohong, dan pembohong itu bapaknya namanya iblis. Orang yang tidak setia itu namanya anak iblis, ya. Dan dari Matius pasal 25 ayat 20 sampai 21 berkata begini. Ini kisah tentang seorang hamba dengan tuannya, di mana tuannya mau bepergian. Kita sudah belajar tuh tentang perumpamaan talenta, ada yang dipercaya 5, 2, dan 1. Di sini katakan kepada hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia kepada perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Pelajaran yang pertama dari Matius pasal 25 tentang kesetiaan. Kesetiaan itu dimulai dengan perkara-perkara yang kecil. Kalau perkara-perkara yang kecil, maaf Bapak Ibu sekalian, kita nggak setia, nggak mungkin kita omong kosong, kita bisa setia dengan perkara-perkara yang besar. Ya. Kalau lihat orang, Bapak Ibu sekalian, Alkitab bilang begini, dari buahnya kita tahu pohonnya. Ya, saya ketemu dengan orang-orang ya yang sebenarnya baik, ya kan? Tapi dia nggak bisa setia, gampang bosenan, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ngerjain ini bosan, setelah itu ngerjain yang lainnya bosan. Ini termasuk orang yang nggak setia. Dan orang yang nggak setia nggak mungkin berhasil akan hidupnya. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu baca di Matius pasal 25, orang yang nggak
setia itu disebut sebagai orang yang jahat, ya. Tadi kita udah belajar kan ya pada awal bahwa orang yang tidak setia itu sama dengan pembohong, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan suka sekali menolong kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya agar kita menjadi orang yang setia. Kalau kita menjadi setia, kata Matius pasal 25, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, ya. Saya sudah ketemu dengan banyak orang, Bapak Ibu sekalian, ya. Bagaimana orang-orang yang setia kepada Tuhan, dia kemudian diangkat, dipromosikan oleh Tuhan. Orang yang setia dalam pekerjaannya juga kemudian dia menuai daripada apa yang dikerjakan. Tetapi orang yang tidak setia itu kemudian apa yang terjadi dalam hidupnya? Turun, 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 melorot, melorot, melorot. Meskipun dia itu mengaku sebagai orang Kristen. Dan biarlah melalui renungan ini, please Bapak Ibu sekalian, ya, jangan ada di antara kita menjadi orang yang tidak setia. Ingat bahwa salah satu buah Roh Kudus itu adalah kesetiaan, dan Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu untuk menolong kita agar kita menjadi orang-orang yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memanggil dan memilih kami hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau mau agar kami menjadi orang-orang yang setia. Biarlah kami setia dengan pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau setia di dalam mengiring Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Kami juga mau setia di dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dan dalam kesetiaan melayani, dibuktikan kami melayani dengan serius, dengan sungguh-sungguh Tuhan. Bahkan Tuhan kami melayani dengan segenap hati. Demikian juga di marketplace, di mana Tuhan tempatkan kami. Biarlah kami dikenal sebagai orang-orang yang setia pula. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.